Antara pegunungan yang tertutup salju, kita melihat seseorang mengemasi tasnya dan melangkah keluar dari tenda. Itu adalah Lukas yang dibungkus dengan pakaian tebal dan sepatu bot salju, tombak terikat di punggungnya. Sebuah foto close-up memperlihatkan bekas luka di mata kirinya. Saat dia pergi, dia berlari ke arah Ghislaine dan berkata, "Sampai hari ini, ketika aku seharusnya menjadi bawahanmu, kau ingat sudah 10 tahun sejak pengakuan Morana. Kontraknya berakhir. Ini adalah kenangan dari kehidupan masa lalu Ghislaine." Ghislaine, yang terluka, menjawab, "Jadi begitulah jadinya. Keluar, kau tidak akan memperbaruinya?" Petik 2. Lukas membentak balik, "Beri aku waktu istirahat." Ghislaine bertubuh besar, tersenyum tipis, dan bertanya, "Apakah karena dia?" Lukas membalas, "Jangan salah paham. Aku tidak akan membiarkan hidupku ditelan oleh pertarungan sang kapten." Petik 2. Ghislaine yang pasrah berkata, "Baiklah, pergilah dari sini. Cepat cari wanita kesayanganmu." Petik 2. Seperti balas dendamku, kau punya tugas sendiri yang harus dilakukan. Lukas terdiam sejenak, lalu menoleh ke arah Ghislaine sambil tersenyum dan berkata, "Tapi aku berjanji satu hal padamu, jika kapten dalam bahaya, aku akan datang dan membantumu apapun yang terjadi." Saat ini, mereka bertarung. Ghislaine mengayunkan pedang besar sementara Lukas bertarung dengan tombaknya. Ghislaine menyerang dan Lukas menangkis. Mereka saling menatap dengan sengit, lalu menjauh saat Lukas melepaskan serangkaian tusukan secepat kilat dengan tombaknya dan Gist menangkis semuanya sebelum menyerang balik dengan pukulan yang diarahkan ke kepala Lukas. Lukas mengangkat tombaknya dan menangkis serangan itu ke atas. Lukas membalas dari atas ke bawah, tetapi Ghislaine menunduk. Ghislaine kemudian mengincar tubuh Lukas. Lukas menghindar, melompat ke udara menggunakan tombaknya sebagai penyangga. Mereka bertatapan lagi, dan pada saat yang sama, masing-masing menyerang senjata lawan. Lukas, yang masih di udara, berguling dan mendarat dalam posisi berdiri. Lukas berkomentar, "Mengesankan, kau tampak benar-benar lelah." Petik 2. Ghislaine menjawab, "Aku tidak mungkin kalah dalam taruhan yang kubuat." Lukas tertawa terbahak-bahak. "Maaf, tapi aku benar-benar harus memenangkan pertandingan ini. Berada di bawahmu tidak akan ada apa-apanya selain merepotkan." Ia mempersiapkan serangan terakhir. Aura biru menyelimuti tangannya dan mana tombak melapisi senjatanya. Melihatnya, Ghislaine terkejut dengan jumlah mana ini. "Jadi kau cukup kuat bahkan sebelum bertemu denganku." Ghislaine menjelaskan dan ini tetap di masa lalu bahwa di kehidupan sebelumnya Lukas kalah di tangan Morana. Tradisi tentara bayaran dan mengabdi padanya selama 10 tahun. Sebagai tangan kanan Raja Tentara Bayaran, ia adalah seorang tukang reparasi yang selalu menyelesaikan banyak hal. Bahkan Lukas tidak dapat menemukan kekasih yang telah dikejarnya sepanjang hidupnya. Pada hari Ghislaine jatuh ke dalam perangkap Idan, Lukas meninggal saat menolongnya seperti yang telah dijanjikannya. Ghislaine tersenyum tipis dan membiarkan pedangnya jatuh ke tanah. Lukas terkejut melihat bilahnya jatuh, menyerbu Ghislaine dengan semua yang tersisa. Ghislaine bertekad, berkata, "Kali ini aku tidak akan membiarkan itu terjadi." Lukas menyerang dengan tombaknya. Ghislaine menghindar rendah, tetapi masih mengiris sepotong pakaian Ghislaine. Lukas mundur untuk menyerang lagi, tetapi Ghislaine menghindar, melompat ke udara, mengaitkan leher Lukas dengan kakinya, melakukan gerakan gulat ala Rey Mysterio, dan melemparkannya ke tanah menggunakan putaran dan berat badannya. Lukas menjerit kesakitan saat Ghislaine mendarat di atasnya dengan belati di tenggorokannya dan berkata, "Ini kemenanganku, Lukas." Lukas tersentak. Sialan. Keadaan menjadi semakin rumit. Pada akhirnya, ada pemenang. Serangan Ghislaine membunuh banyak prajurit Count Cavaldi. Adegan beralih dari Ghislaine yang berdiri ke Count Cavaldi yang berlutut, tangan terikat. Kastil Cavaldi terbakar di belakangnya. Gillian, Cher, dan Belinda berdiri bersama Ghislaine. Count Cavaldi berkata dengan terengah-engah, "Leslie, para kesatriaku, bentengku, yang tidak pernah sekalipun jatuh." Ghislaine menamainya dengan lengkap, Armstrong Durun Cavaldi. Dan sang bangsawan terhuyung-huyung hingga mata Ghislaine berbinar saat berkata, "Tidak ada benteng di dunia ini yang tidak dapat ditembus." Bangsawan Cavaldi tercengang, menjawab, bahwa, "Lihat, jadi kau tidak menyerang tempat ini hanya karena keserakahan. Apa sebenarnya tujuanmu?" Ghislaine menjawab,
Aku punya banyak tujuan, salah satunya adalah membunuhmu. Bangsawan Kavaldi membalas dengan mencoba mengintimidasi. Kau ingin membunuhku? Kau pikir kau dan ayahmu akan aman saat itu? Bahkan jika kau memiliki faksi royalis di belakangmu, mereka tidak akan pernah melindungimu. Jika kau membunuhku, bencana yang tak terkendali akan terjadi. Tidak banyak yang tahu, tetapi di belakangku. Ghislaine memotongnya. Kau berbicara tentang rumah Ducal Delin. Bangsawan Kavaldi terkejut. Ghislaine melanjutkan, aku tahu betul. Keluarga Adipati merekrut bangsawan netral sepertimu dan menelan wilayah. Mereka mendukung Pangeran Desmond dan Reed Pollet yang akan menjadi pusat penaklukan utara, memasok besi atau memperkuat persenjataan mereka dan bahkan menara penyihir merah untuk menyerang kaum royalis di waktu yang tepat. Semua itu untuk memulai perang saudara di kerajaan Retania. Pangeran Kavaldi berpikir dalam hati bahwa Ghislaine mengetahui segalanya dan bertanya dengan suara keras, apa sebenarnya dirimu? Bagaimana kau tahu semua ini? Petik 2. Lalu tawar-menawar, katanya, jika kau sudah tahu, maka ini akan cepat. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Aku berjanji untuk menanam setengah besi atau produksi kita selama 20 tahun, dan aku akan secara pribadi memberitahu Adipati Delin tentang bakatmu. Bergabunglah dengan keluarga Adipati, maka kau dan ayahmu akan menikmati kedamaian abadi di bawah keluarga Adipati tanpa banyak usaha. Petik 2. Amarah Ghislaine terlihat di urat wajahnya. Pangeran Kavaldi terus maju. Jadi menyelamatkanku akan lebih menguntungkanmu daripada membunuhku, bukan? Sesuatu menembus pedang kauntal di Ghislaine. Dan Ghislaine berkata, aku tidak punya niat untuk bergabung dengan kalian. Tubuh Pangeran Kavaldi terbelah saat Ghislaine berjalan pergi sambil menyatakan, kalian semua akan mati di tanganku. Adegan beralih ke Harold Desmond, duduk dengan seekor merpati di lengannya, yang membaca laporan pertempuran, gemetar mendengar apa yang tertulis di sana, meremas kertas itu, dan memukulkan tinjunya ke kursinya. Kau menyelinap ke celah singkat itu. Benarkah? Katanya dengan marah. Seperti yang dikatakan keluarga Adipati, mereka mengikuti metode persiapan dan perencanaan yang cermat, meskipun butuh waktu. Dan apa hasilnya? Beberapa orang duduk mengelilingi meja bundar saat Harold Desmond, merujuk pada semua serangan terhadap Ghislaine, menyebutnya sebagai kegagalan. Setelah Giselper, sekarang kaum royalis bahkan mendukung orang itu. Dengan geram, ia menyatakan, kita harus menghancurkan tunas-tunas itu sebelum tumbuh. Aku tidak lagi membutuhkan perintah atau laporan siapapun. Mulai sekarang, semuanya akan diputuskan oleh kemauanku. Mulai sekarang, prioritas utama adalah penghancuran Fenris dan Pertium. Ghislaine berdiri di tengah kehancuran, pedangnya masih meneteskan darah mereka yang menghalangi jalannya. Kemenangan ini tidak lahir dari ambisi atau penaklukan. Ini adalah keadilan yang tertunda, utang yang dibayar lunas. Hantu-hantu kehidupan masa lalunya menyaksikan dengan diam saat ia mengukir masa depan baru, masa di mana mereka yang telah hilang tidak akan jatuh lagi. Perang baru saja dimulai. Keluarga Ducal Delin, Pangeran Desmond, dan semua yang bersekongkol dalam bayang-bayang sekarang memiliki nama yang harus ditakuti. Ghislaine Perium bukan lagi penguasa yang berjuang di wilayah yang sedang runtuh. Ia adalah badai yang akan menyapu mereka semua. Jika Anda menikmati video ini, berikan like, berlangganan saluran ini, dan tekan lonceng agar Anda tidak ketinggalan episode berikutnya.